Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran daring pada hari ini, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang solih solihah. Amin. Dan anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kemarin kita telah membahas yaitu tentang sebelum orang meninggal atau perawatan sebelum jenazah atau orangnya meninggal dunia. Dan di sini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu tentang perawatan jenazah. Nah, perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim, baik muslim atau muslimah, dengan cara memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Ini jadi pengurusan jenazah atau kewajiban orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim atau muslimah yang sudah meninggal dunia itu ada 4. Jadi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, hukum melaksanakan pengurusan jenazah adalah dengan cara-cara tersebut di atas, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya adalah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Nah, artinya mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Ini, jadi jika di lingkungan kalian ada orang yang meninggal dunia, tidak ada yang merawatnya, ini semua yang ada di lingkungan tersebut mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya cara perawatan jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, igsiluhu bima'in wasidrin. Artinya mandikanlah dia jenazah dengan air serta daun bidara atau sabun. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Itu yang pertama, memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Sesuai dengan hadis Nabi, la taghalu fil kafani fa innahu yuslabuhu salban sari'an. Artinya janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah mensolatkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, shollu ala mautakum. Artinya solatkanlah jenazah-jenazah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, menguburkannya. Nah, jadi ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya hendaklah kamu segera menguburkan jenazah. Jika orang soleh, maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan. Dan jika bukan orang soleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini tentang
cara perawatan jenazah itu ada 4. Namun nanti yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang memandikan jenazah. Nah, perawatan jenazah yang pertama adalah memandikan. Jadi syarat-syarat wajib dimandikan atau syarat-syarat jenazah wajib dimandikan itu yang pertama, jenazah itu orang Islam. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, bukan mati syahid. Nih. Nah, kemudian catatan dalam memandikan jenazah. Yang memandikan jenazah ini harus sejenis. Artinya misalkan jenazahnya perempuan, ini yang memandikan perempuan. Jika yang meninggal itu laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Namun di sini adalah kecuali suami boleh memandikan istri atau sebaliknya, istri boleh memandikan suami yang telah meninggal. Ini atau mahramnya. Itu tentang memandikan jenazah. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang memandikan jenazah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanahnya. Ini hadis tentang arti hadis tentang memandikan jenazah. Jadi itulah hadis tentang memandikan jenazah. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang atau bantalan. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat tertutup. Kemudian yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat. Yang keempat, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulut jenazah. Kemudian untuk perawatan yang selanjutnya memandikan, tata caranya yaitu setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan, lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi. Seluruh tubuh jenazah dari rambut, kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh
sebelah kanan. Kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Jadi setelah dari kanan kemudian bagian yang kiri. Juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. Kemudian yang terakhir, setelah selesai dimandikan kemudian dirapikan rambutnya serta diwundukan sebagaimana wudhu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk, selesailah memandikan jenazah. Itulah tentang tata cara memandikan jenazah. Dan kita akan sambung di lain waktu tentang mengkafani jenazah. Demikian untuk pembelajaran daring hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.